Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara tidak membayar pajak, puluhan kendaraan di Samarinda terjaring razia. Antrean kendaraan yang menyeberangi Sungai Kelai di Tanjung Redep Berau masih terjadi, namun jumlahnya sudah jauh berkurang. Simulasi penyelamatan bencana gempa bumi digelar di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda. Tolong ambulannya Pak, ambulan untuk disiapkan di samping. Kepanikan pekerja Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda Rabu malam pecah saat mendengar sirine tanda bahaya. Mereka bergegas menuju titik kumpul yang telah ditetapkan. Tidak berselang lama, regu penyelamat tiba di lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan kepada korban gempa bumi. Hanya saja ketegangan tersebut bukanlah kejadian sesungguhnya, namun simulasi. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso menyatakan, tujuan simulasi yakni untuk meningkatkan kesiapsiagaan pekerja saat menghadapi bencana. Mereka akan terus menggelarnya karena Samarinda merupakan daerah rawan bencana. Jadi kita ada di daerah Dermaga, kemudian daerah Get. Ini pelatihan hari ini, simulasi hari ini merupakan bagian dari konsep pentahelik bahwa bencana itu urusan bersama. Dan ini sesuai arahan Pak Wali, bagian dari sinergitas dan kolaboratif. Dan ini harus dibangun terus ya. Karena kita ini juga Samarinda khususnya itu juga masuk ring of fire atau yang bisa dikatakan mallnya bencana lain. Walaupun di Samarinda sendiri relatif tingkat bencananya agak rendah. Gitu. Tapi sekali lagi pencegahan itu lebih penting dari segala-galanya. Otorita Pelabuhan Peti Kemas Palaran menyatakan simulasi seperti ini rutin dilakukan untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko bencana. Untuk yang gempa bumi dan banjir ini baru pertama kali. Jadi ini kami sangat berterima kasih atas partisipasi daripada BPBD Kota Samarinda. Terima kasih Pak atas bantuan daripada perahu penyelamatnya. Ya, ini sangat berarti bagi kami untuk bisa mengevaluasi semua kegiatan daripada simulasi tanggap darurat terkait dengan gempa bumi dan penyelamatan korban di air. Setelah pekerja pelabuhan, BPBD sudah menyiapkan sejumlah agenda untuk menggelar simulasi kepada beberapa objek guna meningkatkan pemahaman warga saat menghadapi bencana. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemberian sertifikat eliminasi malaria kepada 5 gubernur serta 30 bupati dan wali kota ini dilakukan Kementerian Kesehatan saat memperingati Hari Malaria Sedunia yang dipusatkan di Ibu Kota Negara Nusantara Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kamis siang. AMD AK dari Puskesmas Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxirein Rondo Nuwu menyatakan Kaltim merupakan salah satu daerah rawan penyebaran malaria, tak terkecuali kawasan IKN. Ini terjadi karena wilayah IKN sebagian besar masih hutan. Oleh sambutannya Pak dari Pak Bupati PPU Timur atau yang mewakili serta Provinsi Bali. IKN ini kita tahu bersama memang masih malarianya masih tinggi, tapi sebenarnya bukan di Penajam Pasir Utara, itu di sekitar kabupaten penyangga di sekitar IKN ini yang banyak bekerja, kami mungkin Karisnya bekerja mencari sesuap nasi di kayu di hutan dan mereka kena malaria. Jadi, Kalimantan Timur, Pak Kadis.
artinya 8 ya. Ya. 8. Annual parasitic index-nya yang saya bilang tadi kalau di bawah 5 itu di antara 1 sampai 5 dianggap itu kuning. Kalau merah di atas 5 itu merah. Warga diimbau lebih waspada agar penyakit malaria tidak makin meluas. Tiba di tempat acara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Hamparan padi organik yang menguning ini hasil pengembangan kelompok tani Borneo Organik Sehat Sejahtera atau BOS. Lokasinya di Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Padi organik ini diklaim menjadi yang pertama di Kalimantan Timur dan telah tersertifikasi Innovis atau Indonesian Organic Farm Certification. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan tanaman ini layak dikembangkan karena masuk kategori pangan sehat dan harganya lebih tinggi dibanding padi lain. Pengembangan ini pun bagian dari kesiapan Kutim menjadi daerah penyangga ibu kota negara. Saat ini lahan yang dikelola oleh petani baru 2 hektar dan akan terus dikembangkan di kemudian hari. Ya, tambang, batu bara, minyak. Nah, ini yang saya maksudkan. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya bisa berkembang lagi dari sisi luasan dan dari sisi pasarannya. Saya tadi menyampaikan semoga saja ya pemerintah setempat seperti kecamatan, desa, dan perusahaan bisa memberikan solusi dari pasaran dari produk beras yang dikeluarkan oleh para petani ini, sehingga mereka betul-betul merasa senang setelah pasca panen itu tidak ada persoalan lagi. Karena memang ada nilai-nilai plus daripada beras organik ini, tentu saja itu lebih sehat ya. Beras organik ini lebih sehat karena dia menggunakan pupuk-pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia. Kemudian pestisidanya pun menggunakan pestisida organik gitu loh. Yang dihasilkan oleh teman-teman sendiri di sini. Oleh teman-teman PPL itu sudah memproduksi pestisida organik. Itu nilai plusnya. Kelebihan padi organik tiap hektarnya bisa menghasilkan gabah hingga 5,5 ton dan bisa dipanen hingga 3 kali dalam setahun. Siapa yang teriak? Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Kampung Faba di Balikpapan ini kini terkenal dengan sebutan Kampung Polisi RW. Untuk membuktikan hal tersebut, tim supervisi Korbinmas Bahar Polri Rabu malam mendatangi kampung ini dan bertemu langsung dengan warga. Direktorat Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat Bahar Polri Brigjen Pol Rudi Syafirudin menyatakan, program Kampung RW adalah inovasi polisi untuk meningkatkan keamanan lingkungan terkecil. Tujuan lainnya yakni ingin polisi lebih dekat dengan masyarakat. Polisi RW ini sekali dalam sepekan akan menemui warga untuk berdiskusi. Kami menghormati tim dari Mabes Polri, Akatar, Pauki. Polisi kepada masyarakat untuk lebih baik. Bapak katakan tadi polisi yang baik dan sebagainya, saya bersyukur Pak, saya amini Pak, insya Allah itu. Melihat langsung situasi Kampung Faba yang ada polisi RW dengan ada inovasi-inovasi yang luar biasa. Polisi RW ini datang sebagai unggulan Polri untuk mendekatkan kembali polisi kepada masyarakat. Security assessment, mencari informasi masalah-masalah yang terkecil diselesaikan di tingkat RW. Kehadiran polisi RW ini disambut oleh warga termasuk Camat Balikpapan Utara.
Akan tetapi mereka ingin memastikan tidak ada tumpang tindih tugas dan kerja polisi RW ini. Kecamatan Balikpapan Utara. Polisi RW ini merupakan salah satu alat yang memang diperuntukkan untuk masyarakat dan untuk lebih menambah lagi fasilitas penyambung lidah, di mana sudah ada Babinsa Tipmas, sudah ada Babinsa. Cuman kami dari kecamatan berharap tidak adanya tumpang tindih tugas. Yang kedua, ada kejelasan SOP terhadap hasilnya polisi RW. Dengan polisi RW. Polisi RW itu untuk Pengembangan polisi RW di Balikpapan sudah menyebar di berbagai kelurahan dan kecamatan. Diharapkan kehadirannya mampu meningkatkan keamanan dan ketertiban di semua wilayah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eupholia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.